Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada awal April 2023 kemarin, Xiaomi Indonesia akhirnya resmi mulai menjual smartphone Redmi Note seri terbarunya. Dia adalah Redmi Note 12 series. Xiaomi hanya membawa dua jenis Redmi Note 12 ke pasar Indonesia, yaitu Redmi Note 12 4G dan Note 12 Pro 5G. Padahal di luar itu ada varian Note 12 yang 5G ya. Jadi kalau mau yang sudah 5G, kita harus beli yang varian Pro. Redmi Note 12 4G atau kita sebut dengan Note 12 dijual dengan harga resmi mulai dari Rp2.499.000 untuk varian memori 4/128 dan nambah Rp200.000 untuk setiap tambahan RAM 2GB yaitu 6/128 dan terakhir ada 8/128. Dengan harga yang ditawarkan tersebut, smartphone ini jadi ikut meramaikan pasar di kelas 2 jutaan. Buat teman-teman yang sedang mencari smartphone dengan budget 2 jutaan pasti akan semakin dibingungkan dengan semakin banyaknya pilihan. Untuk itu kita perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap smartphone tersebut agar bisa dicocokkan dengan kebutuhan masing-masing ya. Ada fitur-fitur yang dimiliki oleh smartphone lain tapi tidak dimiliki oleh smartphone ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah salah satu dasar untuk menilai mana yang menjadi kelebihan dan kekurangannya ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 12 ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, menggunakan layar AMOLED 120Hz. Sejak pertama mengenal si Redmi Note 12 ini, layar adalah hal yang paling menarik yang ditawarkannya untuk kelas ini. Sebab dengan harga 2,5 juta, kita udah dapat layar AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate yang tinggi yaitu 120Hz. Di mana pesaingnya rata-rata masih menggunakan AMOLED 60Hz atau 90Hz saja. Kalaupun ada yang nawarkan 120Hz, biasanya jenisnya masih IPS. Layar AMOLED dikenal mempunyai beberapa keunggulan seperti daya yang lebih hemat, warna yang lebih kaya dan pekat, kontras yang sangat tinggi, serta terdapat fitur Always On Display, di mana layar bisa hanya aktif untuk menampilkan karakter tertentu seperti jam, notifikasi, atau grafik apapun yang bisa di-custom. Jadi kita nggak perlu sering-sering hidupin layar untuk sekedar mau ngelihat jam misalnya. Cukup sentuh layar sekali pada saat mati, maka yang akan menyala hanyalah bagian always on display-nya tersebut. Sehingga ini akan berpengaruh juga ke kehematan konsumsi baterainya ya. Refresh rate 120Hz-nya membuat layarnya ini terasa sangat smooth dan responsif saat digunakan, khususnya untuk scrolling-scrolling. Oh iya, karena AMOLED kontrasnya juga sangat tinggi, membuat layarnya ini tetap bisa terlihat jelas saat digunakan outdoor bahkan di bawah terik matahari. So, di harga 2,5 juta, ini adalah spesifikasi layar terbaik yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kelebihan yang kedua, punya fisik yang tangguh. Build quality smartphone ini sudah disiapkan untuk penggunaan yang sedikit lebih ekstrim. Misalnya, jika bodinya ini terkena air atau layarnya terkena benda-benda tertentu secara tidak sengaja, maka tidak akan terjadi masalah yang serius. Sebab dia sudah mendapat rating IP54 yang berarti dia tahan terkena cipratan air seperti tumpahan air ataupun hujan. Lalu layarnya juga sudah dilapis Corning Gorilla Glass 3 yang diklaim 4 kali lebih kuat menahan gesekan yang dapat menyebabkan layarnya tergores ataupun retak dibanding yang tanpa Gorilla Glass. Kelebihan yang ketiga, tersedia kamera ultrawide. Redmi Note 12 ini dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang. Kamera utama 50MP, kamera kedua makro, dan yang terakhir adalah yang paling menarik yaitu lensa ultrawide. Lensa ini sudah jarang ya bisa ditemukan di kelas harga segini karena sekarang sudah memasuki tren triple kamera dengan kamera ketiganya biasa cuman deep sensor alias ultrawide sudah mulai selalu ditiadakan. Tapi untungnya itu tidak terjadi di Redmi Note 12 ini. Alhasil dengan adanya kamera ultrawide, kita bisa mengambil foto atau video dengan sudut yang lebar. Cocok digunakan untuk menangkap objek yang luas namun jarak pengambilan terbatas. Misalnya ingin memfoto dalam ruangan ataupun mengambil foto dan video landscape. Kelebihan yang keempat, ada infrared blaster dan NFC.
Untuk NFC mungkin tidak begitu istimewa di kelas ini ya, karena dengan budget 2,5 juta juga sudah banyak kompetitor lain yang dilengkapi dengan NFC. Yang paling menarik adalah sensor khas Xiaomi, apalagi kalau bukan infrared blaster. Beberapa orang bisa menjadikan ini sebagai deal breaker karena cuma Xiaomi yang punya. Dengan ini kita jadi bisa memfungsikan smartphone ini sebagai remote control untuk mengatur perangkat elektronik yang ada di sekitar, seperti AC, TV, proyektor, dan masih banyak lagi. Kelebihan yang kelima, sudah fast charging 33 watt. Smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk segi kapasitas ini standar ya, karena 5000 mAh juga sudah banyak dipakai smartphone lain. Namun untungnya sistem pengisian daya sudah menggunakan adapter 33 watt yang support dengan Mi Turbo Charge. Dengan ini, ia diklaim bisa mengisi dari 0 sampai 50% hanya dalam waktu 22 menit aja, dan sampai ke 100 hanya dalam waktu 1 jam. Tentu kehabisan baterai dengan smartphone ini bukan masalah yang berarti, karena dengan waktu nggak sampai 30 menit kita sudah bisa mendapatkan baterai dengan kapasitas setengah. Cocok buat teman-teman yang nggak suka ngecas lama-lama ya. Kelebihan yang keenam, memori internal sudah berjenis UFS 2.2. Saat ini ada dua tipe memori internal yang banyak digunakan smartphone, yaitu eMMC dan UFS. Ibarat PC, eMMC bisa kita katakan seperti hard disk dan UFS seperti SSD. UFS sendiri sampai saat ini sudah mencapai generasi keempat, dan walaupun begitu untuk ponsel entry level sampai saat ini masih banyak yang menggunakan jenis eMMC. Untungnya Redmi Note 12 ini sudah pakai UFS versi 2.2 yang mana masih jauh lebih kencang ketimbang eMMC. Jadi untuk loading data dan copy paste file di smartphone ini sudah termasuk cepat di kelasnya. Nah itu tadi dia ada total 6 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari Redmi Note 12 ini. Setelah itu langsung aja mari kita bahas kekurangan-kekurangannya. Kekurangan yang pertama, chipset kurang kompatibel untuk gaming. Si Redmi Note 12 ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 685 yang kabarnya ini cuma versi overclock dari Snapdragon 680. Makanya saat menggunakan aplikasi pengecekan seperti DevCheck malah ngebacanya ini Snapdragon 680 ya. Saat di benchmark dengan Antutu, skornya mencapai 291 ribuan, skor yang termasuk cukup lumayan untuk kelasnya, khususnya untuk yang varian termurah. Tapi skor CPU dan GPU-nya di sini agak timpang ya. Alhasil kinerja smartphone dengan chipset Snapdragon ini biasanya lebih stabil. Jarang ditemukan lag yang tiba-tiba muncul. Tapi sayangnya kurang maksimal kalau untuk gaming, berbeda dengan MediaTek yang biasanya kebalikannya. Makanya smartphone ini walaupun dipakaikan layar 120Hz tidak terjadi touch delay seperti yang sering terjadi pada ponsel MediaTek. Pokoknya untuk pemakaian harian saya akui smartphone ini performanya lumayan kencang. Hanya saja saat digunakan untuk gaming masih kurang memuaskan. Contohnya kita ambil game PUBG Mobile. Bisa dilihat di sini cuma dapat setting grafik smooth high aja. Kualitas grafik yang dihasilkan pun terlihat pecah-pecah ya atau tidak HD. Bahasa kasarnya ini grafiknya agak burik. Hal yang sama juga terjadi di game lain seperti di Asphalt 9. Kualitas grafiknya ini sangat buruk sekali. Jadi kalau teman-teman cari smartphone yang terbaik untuk gaming di kelas harga ini, saya kurang merekomendasikan si Redmi Note 12 ini. Kekurangan yang kedua, speaker belum stereo. Sangat disayangkan Xiaomi mendowngrade speakernya jadi cuman mono speaker di Note 12 ini, padahal di Note 11 sebelumnya sudah stereo speaker. Alhasil kualitas audio yang bisa disemburkan smartphone ini tidak begitu impresif. Untuk kualitas single speaker sebenarnya ini bagus. Bassnya kerasa dan suaranya juga cukup kencang. Cuman ya tetap aja ini suaranya mono bukan stereo ya karena belum dual speaker. That was stupid. Been through so much pain, yeah, I'll just cry cause I went through it. Meant to be happy.
Kekurangan yang ketiga, perekaman video hanya mentok di Full HD 30 fps. Soal kamera, dari segi kelengkapan lensanya memang terbaik dari pesaingnya karena ada lensa ultrawide. Walau lensa utamanya udah 50 megapiksel, tapi sayang perekaman videonya hanya bisa sebatas 1080p 30 fps saja. Tidak ada pilihan resolusi yang lebih tinggi seperti 2K ataupun 4K dan juga tidak ada pilihan frame rate 60 fps. Buat teman-teman yang suka merekam video, apalagi jika ingin diedit menjadi slow motion, agar tidak patah-patah maka pilihlah yang bisa merekam minimal 60 fps. Kekurangan yang keempat, RAM terkecil cuma 4 GB dan tidak ada pilihan internal 256 GB. Di saat harga 2,5 juta rata-rata sudah memberikan RAM minimal 6 GB, bahkan ada yang sampai 8 GB, tapi Xiaomi masih pede memberikan RAM 4 GB aja. RAM yang cuma 4 GB ini tentu tidak akan bisa diajak multitasking yang berat-berat. Kita tidak bisa membuka aplikasi secara bersamaan terlalu banyak seperti di RAM 6 GB ataupun 8 GB. Seperti yang terlihat di sini, kita hanya membuka beberapa aplikasi dan aplikasi yang terakhir kita buka sekarang sudah tertutup. Bahkan jumlahnya ini tidak sampai 10 aplikasi ya. Jadi kalau teman-teman fokusnya untuk multitasking berat, bisa pertimbangkan untuk beli yang RAM minimal 6 GB. Ya walaupun sebenarnya RAM-nya ini bisa ditambah dengan virtual RAM hingga 3 GB, jadi totalnya 7 GB ya. Selain itu, di varian termahal yang dengan RAM 8 GB pun kita hanya bisa menemukan internal 128 GB aja. Jadi kalau kamu butuh upgrade ke 256 GB, kamu tidak akan bisa melakukannya dengan mengganti smartphone ke Redmi Note 12 ini. Padahal di harga yang sama dengan varian tertingginya, kita sudah bisa mendapatkan 256 GB di smartphone lain. Nah, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Redmi Note 12 ini. Kesimpulannya, Redmi Note 12 kali ini memang tidak membawa begitu banyak perubahan dari seri sebelumnya. Fitur yang mengesankan menurut saya justru hanya di layarnya yang sudah AMOLED 120Hz. Yang mana layar ini kaya akan fitur, punya kecerahan yang tinggi serta sangat smooth saat dioperasikan. Sisanya bisa dibilang hampir sama semua. Bahkan chipsetnya pun tidak ada peningkatan yang signifikan karena seperti chipset lama yang hanya sedikit di overclock. Dan itu pun kurang maksimal untuk gaming dibandingkan chipset dari MediaTek dengan kelas harga yang sama. Dan yang paling disayangkan, kenapa speakernya malah terjadi downgrade dari yang udah stereo di versi sebelumnya menjadi mono. Entah apa alasannya, apakah untuk menekan cost production, hanya Xiaomi yang tahu. Jadi kalau teman-teman nyari smartphone dengan layar terbaik, bodi yang tangguh, kamera ultrawide, ada infrared blaster, dan loading data yang sudah cepat, maka teman-teman cocok dengan smartphone ini. Tapi kalau teman-teman nyari yang paling baik performanya untuk bermain game, speaker yang sudah stereo, perekaman video yang sudah support 60 fps, dan RAM yang besar dengan budget 2,5 juta, maka teman-teman kurang cocok dengan smartphone ini dan bisa coba melirik kompetitornya yang memiliki apa yang menjadi kekurangan si Redmi Note 12 ini. Nah, jadi gimana? Teman-teman cocok atau malah skip? Komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.